Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda soleh-solehat semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita kembali akan belajar matematika, dan pada pertemuan hari ini Bunda Nur akan membahas beberapa soal dari penilaian harian yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Silahkan Ananda soleh-soleha menyimak penjelasan Bunda berikut ini. Hitunglah dengan membulatkan kesatuan terdekat 10 4/8. Seperti yang sudah Bunda jelaskan, untuk menghitung kisaran pada pecahan, bilangan bulatnya dipisahkan dengan bilangan pecahannya, yaitu 10 ditambah titik-titik ya. Kemudian 4/8-nya itu kita bandingkan dengan 1/2 ya. Kita bandingkan dengan 1/2. Ini penyebut 8 ya, karena masing-masing bisa dibagi 8. 8 bagi 8 1, 1 kali 4 4. 8 bagi 2 4, 4 kali 1 4. Jadi 4/8 ini sama hasilnya dengan 1/2 ya. Jadi kalau sama hasilnya dengan 1/2 atau sama dengan 1/2 atau nilainya itu sama dengan 1/2, artinya dia masuk ke 1/2. Jika 4/8 itu sama dengan 1/2, maka 4/8-nya itu kita ubah dengan 1, sehingga 4/8 itu jika dibulatkan lebih dekat ke 1. Sehingga 10 ditambah 1, 4/8 nilai pecahannya jika dibulatkan ke bilangan bulat terdekat, ke bilangan cacah terdekat, yaitu 1 ya. Jadi dia lebih dekat ke 1 daripada ke 0. 10 tambah 1 sama dengan 11. Kemudian nomor 2, taksirlah jumlah dari 9 3/15 tambah 1 6/8. Caranya sama dengan yang di atas, yaitu bilangan bulatnya kita pisahkan dari bilangan pecahannya. Kita kerjakan satu-satu dulu, yaitu 9 3/15 dulu ya. 9 ditambah berapa? 3/15. Nah, bisa juga 3/15 ini kita bandingkan dengan 1/2 seperti tadi. Bisa juga dengan memakai garis bilangan, misalkan seperti ini ya. Anggap saja di sini ya 0 ya. Kita mulai buat pecahan per 15-nya dari 1 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, sampai kita dapatkan di sini 6/15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ini per 15 semua. Ini di sini 1 ya, karena 15 bagi 15 itu sama dengan 1 ya. Nah, posisi yang akan kita tanyakan adalah 3/15. 3/15 adalah letaknya di sini. Nah, untuk kita bulatkan menjadi ke bilangan cacah terdekat adalah dengan melihatnya letaknya lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1. Nah, dari bilangan atau dari garis bilangan ini 3/15 itu letaknya lebih dekat ke 0, sehingga 9 ditambah 0. Nah, kalau pakai garis bilangan seperti ini ya. Nah, kalau pakai pembanding 1/2 dengan menyamakan penyebutnya seperti yang sudah Bunda jelaskan tadi. Terserah kalian mau pilih yang mana ya. Jadi di sini kelihatan 3/15 itu lebih dekat ke 0 dibanding ke 1 ya. Jadi 9 tambah 0 sama dengan 9 ya. 9, di sini nilainya 9. Kemudian kita kerjakan yang 16/8. Oke, di sini kita tulis 1 tambah titik-titik. Nah, sama seperti tadi, ini 6/8. Jika kita mau
bulatkan ke bilangan cacat terdekat, apakah dia mendekat ke 0 atau lebih dekat ke 1. Caranya bisa dengan membuat garis bilangan seperti tadi, atau bisa membandingkan dengan 1/2. Nah, kalau 6/8 kira-kira lebih dekat ke 0 atau ke 1, ya bisa kita bandingkan. Misalkan kita tulis di sini 6/8. 6/8 ini kita bandingkan dengan 1/2. Ya, ini penyebut 8 ya. Ini penyebut 8. 6/8 kita bandingkan dengan 1/2. 8 bagi 8 1, 1 kali 6 6, 8 bagi 2 4, 4 kali 1 4. Jadi 6/8 lebih besar dari 1/2. Jika lebih besar dari 1/2, maka bilangan pecahan itu kita bulatkan menjadi 1, sehingga 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 1/6/8 ini jika kita bulatkan ke bilangan cacat terdekat, nilainya kira-kira 2 ya. Baru kemudian kita jumlahkan ya. 9 tambah 2 sama dengan 11. Seperti itu ya taksiran. Nah, sekarang kita akan coba menyelesaikan soal yang nomor 5, yaitu tentang sebuah karung yang berisi 85 5/9. Nah, 85 5/9 itu akan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang masing-masing kantong plastiknya itu berisi 12 4/5 kilo. Pertanyaannya, berapa kantong plastik yang akan diperlukan? Jadi 85 5/9 itu kita bulatkan dulu ya menjadi ke bilangan cacah terdekat. Jadi 85 5/9 itu kita bulatkan jadi 86. Nah, 85 ini kita tulis di sini. Ini tadi kita sudah temukan hasilnya. 5/9 itu lebih besar dari 1/2 dari hasil dengan menyamakan penyebutnya, yaitu jadi 5/9 ini kita bulatkan menjadi kira-kira 1 ya. Sehingga 85 tambah 1 sama dengan 86. Nah, sudah ditemukan 86. Nah, 86 kilo ini masih kita perlu bagi dengan 12 4/5. Nah, 12 4/5 ini kita bulatkan juga seperti 85 5/9. 12 kita tulis di sini ya. 12 ditambah dengan titik-titik. 12. Nah, karena 4/5 tadi ya, ini 4/5 ini kita bandingkan dengan 1/2. Kira-kira lebih besar mana 4/5 dengan 1/2? Ya, kita pakai penyebut 10 ya, karena 10 bisa dibagi 5, 10 juga bisa dibagi 2. 10 bagi 5 2 kali 4 8. Dan 10 bagi 2 5, 5 kali 1 5. Sehingga 4/5 ini lebih besar dari 1/2. Sehingga 4/5 ini kita bulatkan kira-kira menjadi 1 ya. 12 tambah 1 sama dengan 13. Nah, kita sudah dapatkan hasil pembulatan 85 5/9 ini menjadi 86, dan 12 4/5 ini kira-kira kita bulatkan menjadi 13 ya. Nah, setelah itu kita bagi 86 per 13 ya. Jadi yang ini kita bagi dengan ini hasil pembulatan dari pecahan yang kita kerjakan tadi. 86 dibagi 13 adalah 6,6. Nah, 6,6 ini kita bulatkan lagi ya. Bagaimana sebelumnya pelajaran membulatkan bilangan desimal ke satuan terdekat ya, dengan melihat angka di belakang koma. Karena angka di belakang koma itu adalah 6 dan 6 itu lebih besar dari 5, maka 6-nya itu yang di belakang koma kita ganti jadi 0, dan 6 yang satuannya 6
kita tambah dengan 1 sehingga menjadi 7. Jadi 7,0. Karena 0 tidak ada artinya di belakang koma, maka kita bulatkan kira-kira menjadi 7. Jadi 6,6 itu jika dibulatkan kira-kira menjadi 7 ya. Ingat, angka di belakang komanya adalah 6. Jika bilangan di belakang koma itu lebih besar dari 5, maka diubah jadi 0 dan satuannya ditambah 1 ya, sehingga 6 tambah 1 sama dengan 7. Untuk tugasnya, silahkan Ananda mengerjakan soal latihan berikut ini. Jangan lupa untuk menuliskan soalnya terlebih dahulu di buku tulis kalian ya. Silahkan dikerjakan. Tetap semangat. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.